Malam hari mungkin dia tidur nyenyak. Kita tidak bisa tidur karena mikirin dia. Betul. Waktu kita makan, kita masuk ke sebuah restoran, kita ingat dulu ini dia aku cukongi ajak makan di sini. Bisa begini jahat kepada aku. Lalu kita menjadi tidak enak makan. Padahal dia di sana sedang enak-enak makan. Betul? Kita bawa terus racun itu. Jadi ketika kita ingin mengambil alih hak Tuhan yaitu pembalasan, kita mencelakakan diri sendiri. Sudah banyak bukti. Orang-orang karena simpan sakit hati, dia sendiri sakit tidak sembuh-sembuh. Ada seorang suster, dia bersaksi, ayahnya itu sangat mengecewakan hidupnya. Dia sangat sakit sekali, sakit hati terhadap ayahnya. Dia sumpah-sumpah tidak mau lagi lihat ayahnya. Tapi kemudian waktu kesehatan dia merosot, semakin hari semakin parah dia. Dia tidak sembuh-sembuh dengan usaha apapun. Lalu ketika dia merenung, Tuhan berbicara kepada dia, ampunilah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roh Kudus menyoroti dia. Yang terutama adalah sikapnya terhadap ayahnya. Dia menurut kepada Tuhan. Dia lepaskan semua sakit hatinya. Dia belajar berdoa, ampunilah saya seperti Engkau sudah mengampuni aku, ya Tuhan. Lalu dia pergi mengunjungi ayahnya yang sudah belasan tahun dia tidak pernah mau ingat-ingat yang baik dari ayahnya. Dia datang ke sana sampai ayahnya sendiri kaget. Lalu dia melayani ayahnya, merawat ayahnya. Ketika dia datang giliran check up lagi, dokter heran, kok tuamu menyusut? Check up berikut lagi, dokter katakan penyakitmu sudah tidak ada. Kau minum obat apa? Dia minum obat apa, saudara? Dia minum obat apa? Dia minum obat jamu tolak dendam. Nah, beli di mana jamu tolak dendam? Beli dari Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Tolak dendam, maka daya tahan tubuh sendiri juga naik, bertambah, bisa melawan penyakit. Ada orang yang simpan sakit hati sampai dia makin hari makin kurus kering karena dirongrong penyakit oleh sebab daya tahan tubuhnya lemah. Pada waktu kita benci, waktu kita menyuburkan sakit hati, perasaan-perasaan yang pahit, tahukah saudara bahwa ada sel-sel dalam tubuh kita yang disebut makrofagus, itu sel-sel itu mati. Sel-sel makrofagus adalah semacam sel yang Tuhan berikan dalam tubuh kita yang diproduksi menjadi sangat subur ketika perasaan kita itu gembira, ketika hati kita itu senang, sukacita, ketika hati kita itu teduh, tenteram. Dan sel-sel makrofagus adalah sel-sel yang Tuhan berikan dalam tubuh kita untuk melawan unsur-unsur penyakit yang menyerang ke dalam tubuh kita. Tetapi kalau hati kita biarkan pahit, sel-sel itu mati, lalu obat pun tidak bisa menolong kita karena daya tahan tubuh sendiri sangat lemah. Itu sudah dibuktikan oleh ilmu kedokteran. Maka Tuhan kalau mengatakan jangan membalas, itu bukan supaya kita itu pergi ke dokter gigi 2 kali. Sebab kalau ditampar pipi 1, gigi copot 1. Tuhan bilang berikan lagi pipi sebelah, berarti gigi copot 2. Pergi ke dokter gigi 2 kali. Bukan itu maksud Tuhan. Supaya kesehatan kita baik, kesejahteraan hidup kita itu bagus, hati kita tenteram, bahagia. Jelas, saudara. Jangan membalas. Bagaimana supaya kita bisa untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Tadi sudah kita melihat yang pertama adalah lepaskan kepahit-hatian itu dengan jalan mengampuni seperti kita diampuni. Jangan selalu ingat-ingat dia berbuat jahat, ini tidak adil kepadaku. Mengapa dia tidak adil? Mengapa ini terjadi atas diriku? Saudara, kalau kita mau bicara mengenai keadilan, barangkali sebetulnya kita harus mengalami banyak hal lebih parah kalau Allah selalu menjalankan keadilannya kepada kita. Ada seorang
narapidana. Dia di penjara, divonis nggak tahu berapa lama. Ketika ada seorang rohaniwan, seorang hamba Tuhan datang melakukan pelayanan di penjara tersebut, si narapidana ini konsultasi, cerita sama hamba Tuhan itu. Dia berkata kepada rohaniwan tersebut, aku divonis bla bla bla, tidak adil, karena sebetulnya aku sama sekali tidak lakukan kejahatan tersebut. Dia ceritakan. Lalu dia berkata, benar Pak, aku ini nggak bohong. Banyak narapidana lain bilang kalau dia divonis sebetulnya dia nggak salah, itu bohong. Tapi aku betul-betul tidak bohong. Aku memang tidak lakukan kesalahan itu, tetapi aku divonis seperti begini. Lalu si rohaniwan lihat orang ini begitu tulus, sungguh-sungguh dia percaya ini orang nggak salah, tapi dituduh sampai divonis secara keliru. Jadi si rohaniwan pikir, gimana aku bisa tolong dia ya? Bagaimana aku bisa ajukan petisi atau apa, beritahukan pihak yang berwajib supaya tinjau ulang perkaranya. Si narapidana rupanya bisa baca pikiran si rohaniwan. Dia lalu berkata, tapi nggak usah pikir untuk bela saya. Kenapa? Sebab sebetulnya saya juga melakukan banyak kesalahan yang lain, tapi nggak ketahuan. Jadi saya tidak diadili, tidak dihukum. Jadi impaslah. Seringkali saya lakukan kejahatan, nggak ketahuan, nggak ketangkap. Tapi kali ini saya ditangkap meskipun nggak lakukan kejahatan. Jadi anggap saja impas. Balance sudah. Jelas sudah. Kalau kita mau sedang disakiti orang, kita nggak salah, sakit hati, ingat-ingatlah, ada waktunya kita sendiri melakukan sesuatu yang kurang benar, yang kurang terpuji, yang jahat, yang kurang setia pada orang lain, tapi tidak ada ganjaran buat kita. Allah memperlakukan kita menurut Mazmur 103 tidak setimpal dengan kejahatan dan pelanggaran kita. Dia mengampuni kita. Dan Tuhan Yesus berkata, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kita sudah diampuni, ampunilah. Itu langkah praktis yang pertama. Susah, Pak. Memang saya tahu itu susah. Tapi marilah kita berlutut di depan Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan ini susah, tapi saya mau menurut Tuhan. Saya ampuni dia, sebut namanya, orang yang menyakiti kita. Seperti saya sudah diampuni Tuhan. Saya tulus mengatakan, meskipun berat, Engkau kuatkan saya sebab saya mau melakukan kehendak-Mu. Saya mengampuni dia, seperti Engkau mengampuni kami. Lalu ucapkan doa itu dengan tulus. Nanti saudara bangkit, saudara rasakan hati itu ringan. Makin kita lepaskan, makin rasa ringan. Lain kali dia muncul lagi ingatan itu, berkata, kali ini pun saya lepaskan lagi. Saya ampuni dia Tuhan. Makin hari, makin ringan. Itu langkah praktis yang pertama. Yang kedua, kita meneladani hati Allah. Hati Allah itu bagaimana? Hati Allah itu selalu memikirkan, mengusahakan, mencarikan jalan untuk menjadi baik. Bukan cari gara-gara untuk bikin perkara lebih besar. Orang yang bijak mengatakan, kalau perkara kecil jangan dibesarkan. Oke. Kalau perkara besar, kecilkan. Kalau sudah kecil, kecilkan lagi sampai dia sendiri hilang. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memang Allah memberitahukan karena akibat itu kejahatan akan terjadi konsekuensinya begini begitu. Tetapi Allah langsung carikan jalan untuk jadi baik. Dia berkata, nanti benihmu, benih perempuan ini, maksudnya Yesus Kristus, akan meremukkan kepala ular tua itu. Nanti ada waktu yang tepat untuk itu. Aku tahu waktu yang tepat itu. Aku tahu siapa yang aku harus berikan ganjaran yang utama.
yaitu si ular tua itu. Kapan? Itu 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Tidak sembarang waktu Tuhan lakukan ganjarannya itu, saudara. Serahkanlah kepada Tuhan. Tapi Tuhan carikan jalan itu, sehingga siapa yang percaya kepada Dia yang tergantung di kayu